Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sayyid dengan NIM 22121191027, kelas reguler sore Teknik Elektro Unjani. Di sini saya akan coba menjawab contoh soal dari nomor 2 ini, tetapi dengan sedikit perubahan, yaitu perubahan angka maupun pada komponen yang ada di gambar berikut ini. Langsung saja di sini. Sebelumnya perlu diketahui bahwa syarat terjadinya regulasi yaitu ada 3, antara lain yang pertama, bahwa nilai IZ harus lebih besar daripada 0. Yang kedua, bahwa nilai IS atau arus pada sumber harus lebih besar daripada IL atau arus pada beban. Dan yang ketiga, nilai tegangan sumber harus lebih besar dari tegangan Zener ditambah dengan arus beban, kemudian dikali dengan resistan beban. Nah, syarat terjadinya regulasi di sini ada 3, yaitu yang pertama IZ harus lebih besar daripada 0, kemudian IS harus lebih besar daripada IL, dan VS harus lebih besar daripada VZ ditambah IL kali RL. Langsung saja ke contoh soal nomor 1, yaitu apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber atau VS-nya sama dengan 15 volt? Jelaskan secara matematis. Di sini ada catatan bahwa nilai Z2 diganti menjadi digit akhir NIM masing-masing. Berhubung digit akhir NIM saya ini 7, maka nilai Z2 ini akan diganti menjadi 7, yang semula di sini nilai Z2-nya sebesar 9 volt. Nah, kurang lebihnya gambar rangkaiannya seperti ini ya. Jadi ada 2 dioda Zener dan 1 resistor. Langsung saja kita jawab di sini. Jawab bahwa yang pertama kita harus mencari untuk menentukan ini terjadi regulasi atau tidak, bahwa yang pertama kita harus menentukan tegangan output yaitu dengan menggunakan rumus
tegangan Zener 1 ditambah dengan tegangan Zener 2. Dimana tegangan Zener 1 ini nilainya sebesar 6 volt ditambah dengan nilai tegangan Z2 nya sebesar ini masing-masing yaitu 7 volt, sehingga didapatkan nilai tegangan outputnya sebesar 13 volt. Apabila tegangan outputnya diketahui, selanjutnya kita dapat menentukan arus pada beban, yaitu dengan menggunakan rumus tegangan output dibagi dengan resistan beban atau tahanan load. Tegangan outputnya ini tadi sudah diketahui, yaitu sebesar 13 volt. 15 volt dibagi dengan resistan loadnya ini sebesar 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Karena ini nilainya kilo ohm, maka didapatkan hasil sebesar 13 miliampere. Diperbarui terlebih dahulu. Setelah nilai arus pada load diketahui, selanjutnya kita akan menentukan arus pada sumber, yaitu IS sama dengan tegangan sumber dikurangi tegangan output dibagi dengan tahanan sumber. Di sini nilai VS-nya atau tegangan sumbernya yaitu sebesar 15 volt. Langsung saja masukin 15 volt dikurangi dengan tegangan outputnya tadi sudah diketahui sebesar 13 volt, kemudian dibagi dengan tahanan sumber. Tahanan sumbernya ini 300 ohm. 300 ohm ini kita rubah menjadi kilo ohm menjadi 0,3 kilo ohm. Kilo ohm. Maka hasilnya yaitu sebesar 6,67 miliampere. Sini miliampere.
Apabila nilai IL, IS semua sudah diketahui, selanjutnya kita menentukan nilai IZ atau arus pada Zener, yaitu dengan menggunakan rumus IS atau tegangan arus sumber dikurangi dengan IZ atau arus atau IL. Maaf salah ya, ini IL atau arus pada beban. Nilai IS-nya berapa? Ini tadi diketahui, tinggal dimasukkan 6,67 dikurangi dengan arus loadnya sebesar ini 13 miliampere. 13 sama dengan minus 6,33 miliampere. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, nilai IZ kurang dari 0, karena nilai IZ-nya minus 6,33 miliampere, yaitu kurang dari 0. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, bahwa nilai IS kurang dari IL, karena nilai IS-nya 6,67 miliampere kurang dari 13 miliampere. Dan yang ketiga yaitu nilai VS kurang dari nilai VZ total dijumlah dengan nilai IL dikali dengan RL, yaitu nilai tegangan sumbernya sebesar 15 volt kurang dari VZ totalnya tadi sudah diketahui ini ya, sebesar 13 volt ditambah dengan, karena IL-nya 13 dan RL-nya 1, maka IL kali RL sama dengan 13. Dan 15 volt lebih kecil dari 26 volt. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka rangkaian
pada nomor 1 ini tidak terjadi regulasi. Karena tidak ada syarat yang memenuhi untuk terjadi regulasi. Jadi pada nomor 1 ini, karena nilai IZ-nya lebih kecil dari 0 dan nilai IS lebih kecil dari IL, dan VS kurang dari VZ ditambah VR, maka kesimpulannya pada rangkaian nomor 1 ini tidak akan terjadi regulasi. Karena syarat-syarat regulasi yaitu nilai IZ harus lebih besar dari 0 dan IS lebih besar dari IL. Selanjutnya contoh soal nomor 2 yaitu jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Jadi gambar yang dimaksud pada nomor 2 yaitu seperti ini ya. Jadi yang awalnya zenernya di sini ada 2. Kemudian nilai Z1-nya dihilangkan, maka di sini akan tersisa satu dioda zener yaitu Z2 yang nilainya sebesar 7 volt atau sesuai NIM masing-masing. Lalu jawab. Yang pertama sama seperti tadi yaitu kita menentukan tegangan outputnya, yaitu karena zenernya di sini cuma ada 1, maka V output sama dengan V Z2. Maka V output sama dengan 7 volt. Kemudian kita menentukan arus pada beban. Caranya yaitu V output dikurangi RL. Jadi V output dibagi dengan RL. Dibagi dengan tahanan beban. Jadi tegangan outputnya yaitu 7 volt dibagi dengan tahanan bebannya berapa di sini tertera tetap ya seperti tadi 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Maka didapatkan hasil sebesar 7 miliampere. Selanjutnya kita mencari arus pada sumber, yaitu rumusnya Vs dikurangi tegangan output dibagi dengan tahanan sumber. Vs-nya di sini masih sama 15 volt dikurangi 15 volt dikurangi dengan V outputnya tadi 7 volt dibagi dengan resistan sumbernya. Karena di sini 300 ohm, maka kita rubah menjadi kilo ohm menjadi 0,3 kilo ohm. Maka didapatkan hasil sebesar 26,67 miliampere.
Apabila nilai IS dan IL sudah diketahui, kita dapat mencari nilai arus pada Zener. Rumusnya yaitu arus sumber dikurangi dengan arus pada beban. Di sini arus sumbernya tadi sebesar 26,67 dikurangi dengan arus bebannya 7 miliampere, maka hasilnya sama dengan 19,67 miliampere. Berdasarkan hasil perhitungan matematis berikut ini, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama, yaitu bahwa nilai IZ lebih besar daripada 0, yaitu nilai IZ-nya tadi 19,67 miliampere. 19,67 miliampere lebih besar daripada 0. Dan yang kedua yaitu nilai IS lebih besar daripada nilai IL. Bahwa nilai IS tadi sebesar 26,67 miliampere lebih besar daripada nilai IL-nya yaitu 7 miliampere. Kemudian yang ketiga yaitu nilai tegangan sumber lebih besar daripada nilai tegangan Zener ditambah dengan arus beban dikali dengan tahanan bebannya, yaitu nilai tegangan sumbernya tadi 15 volt lebih besar daripada nilai VZ ini 7 volt ditambah dengan IL-nya 7 dan dikali RL-nya tadi ini ya 1 kilo ohm, maka didapatkan hasil 14 volt. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rangkaian pada nomor 2 ini akan terjadi yang namanya regulasi. Hal ini dikarenakan syarat terjadinya regulasi telah terpenuhi semua. Yaitu syarat-syaratnya bahwa nilai IZ-nya lebih besar dari 0, maka nilai IZ-nya tadi 19,67 lebih besar dari 0, dan IS-nya lebih besar dari IL, serta VS-nya lebih besar dari VZ ditambah VR-nya. Kemudian contoh soal nomor 3 yaitu jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Jadi pada nomor 3 rangkaian gambarnya seperti ini ya. Jadi yang nomor 2 Z1-nya dihilangkan, jadi gambarnya dioda Zener cuma 1. Yang ini kembali lagi ada 2, akan tetapi nilai Z1-nya diganti menjadi 10 volt. Maka dapat kita jawab dengan yang pertama sama mencari nilai tegangan outputnya, yaitu VZ1
ditambah dengan VZ2 VZ1 nya diganti menjadi 10 volt ditambah dengan Z2 nya tetap seperti ini ya, 7 volt. Maka nilai tegangan outputnya sebesar 17 volt. Kemudian kedua, kita menentukan arus pada beban. Yaitu tegangan output dibagi dengan resistan beban. Tegangan outputnya 17 volt dibagi dengan resistan bebannya 1 kilo ohm, maka didapatkan hasil sebesar 17 mili ampere. Selanjutnya kita menentukan arus pada sumber, yaitu tegangan sumber dikurangi dengan tegangan output dibagi dengan resistan sumber. Tegangan sumbernya yaitu sebesar 15. Ini ya, tegangan sumbernya sebesar 15 volt dikurangi dengan tegangan outputnya ini 17 volt dan dibagi dengan, karena resistannya 300 ohm, kita rubah menjadi kilo ohm menjadi 0,3 kilo ohm. Maka didapatkan hasil sebesar minus 6,6 mili ampere. Apabila nilai IS, IL sudah diketahui semua, maka kita dapat menentukan arus pada zener, yaitu IS dikurangi dengan IL. Maka arus pada zener sama dengan IS-nya minus 6,6 dikurangi dengan IL-nya 17, maka hasilnya sama dengan minus 23,6 mili ampere. Berdasarkan hasil perhitungan matematis di samping ini, maka dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama yaitu bahwa nilai IZ-nya lebih kecil daripada 0, yaitu nilai IZ-nya sebesar minus 23,6 mili ampere, di mana nilai minus ini tentu lebih kecil daripada 0. Kemudian yang kedua yaitu bahwa nilai IS juga lebih kecil daripada nilai IL-nya atau arus pada beban, bahwa nilai IS-nya sebesar minus 6,6 mili ampere. Minus 6,6 mili ampere lebih kecil daripada nilai IL-nya yaitu 17 mili ampere. Dan yang ketiga yaitu nilai Vs juga lebih kecil daripada nilai Vz dijumlah dengan
IL dikali RL-nya, yaitu nilai tegangan sumbernya tadi 15 volt, mana 15 volt ini lebih kecil daripada VZ-nya yaitu 17. Ini ya, VZ-nya 17 ditambah IL-nya tadi 17 dikali RL-nya yaitu tetap 1 kilo ohm. Maka 17 ditambah 17 hasilnya sama dengan 34 volt. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka pada rangkaian nomor 3 ini tidak akan terjadi regulasi dikarenakan tidak ada syarat yang memenuhi untuk terjadinya regulasi. Karena di sini nilai IZ-nya kurang dari 0, kemudian nilai IS-nya lebih kecil dari IL, dan nilai VS-nya lebih kecil dari VZ total ditambah IL kali RL-nya. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu hitunglah daya pada dioda Zener 1 dan dioda Zener 2 pada soal nomor 3. Maka dapat digunakan rumus yaitu P pada Z1 sama dengan IZ dikali dengan VZ1. V pada Z1. Ini IZ dikali dengan VZ1. Kita lihat nilai IZ pada soal nomor 3 yaitu ini ya. IZ-nya sebesar minus 23,6. Kita masukkan minus 23,6 miliampere dikali dengan Z1-nya, kita lihat di sini sebesar 10 volt. Jadi kita masukkan Z1-nya sebesar 10 volt. Maka didapatkan hasil sebesar minus 236 miliwatt. Selanjutnya kita menentukan nilai daya pada Z2 yaitu IZ2 dikali dengan VZ2 yaitu nilai IZ-nya sama minus 23,6 miliampere dikali dengan Z2. Z2 ini bisa kita lihat di gambar yaitu sebesar 7 volt kali 7 volt. Maka didapatkan hasil yaitu sebesar minus 165,2 miliwatt. Jadi daya pada Zener 1 yaitu sebesar minus 236 miliwatt, dan daya pada Zener 2 yaitu sebesar minus 165,2 miliwatt. Jadi kesimpulan dari keseluruhan soal yaitu bahwa pada rangkaian nomor 1 ini
tidak akan terjadi regulasi dikarenakan nilai IZ-nya kurang dari 0, nilai IS kurang dari IL, dan VS-nya kurang dari VZ plus IL kali RL. Kemudian pada soal yang nomor 2 ini akan terjadi regulasi dikarenakan syarat-syaratnya memenuhi, yaitu nilai IZ-nya lebih besar dari 0, IZ-nya ini lebih besar dari 0, dan IS ini lebih besar daripada nilai IL-nya, dan nilai VS-nya, VS ini lebih besar daripada VZ ditambah IL kali RL, sehingga pada rangkaian nomor 2 ini akan terjadi regulasi. Dan yang ketiga ini kesimpulannya yaitu tidak akan terjadi regulasi dikarenakan semua kesimpulan ini tidak memenuhi syarat-syarat untuk terjadinya regulasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.